Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam rekan-rekan penonton setiap podcast Martin Lucas Simanjuntak Official. Semoga teman-teman yang menonton pada hari ini sehat dan dalam keadaan yang baik. Pada hari ini kita akan berdiskusi dengan tamu yang spesial yang juga merupakan klien dari Pak Martin, yaitu Ibu Dr. Noryawati Mulyono. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Baik, Bapak bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Puji Tuhan, kabarnya luar biasa. Walaupun ya, teman-teman ya, ini akun ini beberapa bulan yang lalu sempat diretas Iya. emailnya. Dan puji Tuhan ini udah kembali sekarang, Puji Tuhan, makanya ya, Pak. bisa kita pergunakan lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Yoel ya, yang berhasil mengembalikan email akun sehingga kita bisa kembali lagi bergabung nih untuk memberikan edukasi kepada publik. Tuh. Gimana, Grace? Baik, pada hari ini seperti biasa, teman-teman, kita juga akan membahas suatu topik hukum juga yang belakangan juga lagi ramai, Pak, yaitu mengenai hukum kekayaan intelektual. Khususnya hari ini kita akan membahas terkait paten, gitu ya, Pak. Nah, sebelum kita jauh berdiskusi, kita ingin memperkenalkan diri dulu, Bu, terkait background Ibu sedikit. Boleh, silakan, Bu. Oke. Hai semua, saya Nori. Saya inventor dan sekarang saya mendirikan usaha namanya Sugitama Biopack Indonesia untuk mentransformasikan hasil riset menjadi ide bisnis sehingga bisa berdampak nyata untuk mengatasi masalah sampah plastik. Oke, Bu. Nah, ini kita langsung masuk aja, Bu. Perkenalkan, nama saya Natasha Utagalung. Saya akan membawa diskusi malam ini untuk lebih lanjut. Saya mau bertanya, Bu. Sebelumnya kita menjelaskan tentang kasus yang dialami oleh Bu Nori. Mungkin bisa diceritakan, Bu, bagaimana awal mula perjumpaan Ibu dengan Bapak Martin? Ya. Sebenarnya saya tahu Pak Martin ini waktu Pak Martin menangani kasus almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, saya suka menonton YouTube-nya, kemudian saya melihat beliau ini punya ketajaman pemikiran satu yang luar biasa gitu kan, bisa mengungkap fakta padahal banyak hal yang ditutupi saat itu. Nah, satu saya lihat ketajaman pemikirannya itu luar biasa. Yang kedua, kapabilitasnya. Dari fakta, kemudian beliau bisa menemukan pasal-pasal dan semuanya. Kemudian yang terpenting juga adalah keberanian beliau, karena saat itu kita tahu semua bahwa pelakunya itu bukan orang biasa, ya kan? Nah, dari sini saya merasa beliau itu termasuk orang yang langka, advokat yang langka, yang bisa berdiri tegak untuk membela kebenaran dan keadilan, mengusahakan keadilan untuk korbannya. Saya tahu beliau bukan cuma didukung oleh keluarga korban dan pastinya keluarga beliau juga gitu, tapi beliau juga mendapatkan dukungan doa yang tak putus dari semua masyarakat Indonesia, kecuali keluarga pelaku tentunya, dan pada akhirnya bisa menyelesaikan kasus tersebut sampai tuntas. Nah, ini disclaimer dulu. Ini bukan pesanan dari beliau nih untuk mempromosikannya, tapi saya rasa perlu diketahui bahwa sebenarnya advokat yang capable di Indonesia ada gitu. Mungkin cukup banyak, tapi yang dapat dipercaya itu mungkin lebih sedikit jumlahnya yang anti suap, ya kan, yang bisa membersamai kliennya sampai kasusnya tuntas dan aman, tidak ada resiko misalnya ternyata kedepannya ada suap dan bla bla bla. Nah, irisan antara keduanya, yaitu yang capable dan trustworthy, dapat dipercaya, itu jadinya lebih sedikit. Nah, ditambah lagi yang terjangkau menjadi sangat lebih sedikit lagi. Nah, tapi saya beruntung, saya dapat bertemu dengan beliau. Gimana caranya? Gampang, tinggal cari Google untuk cari alamat kantor dan nomor telepon, kemudian email. Tapi yang terpenting adalah gimana caranya menemukan advokat yang capable, yang trustworthy, dan yang terjangkau. Itu yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya mau sharing sedikit boleh ya? Oh, silakan, Pak. Boleh. Jadi pertama-tama tuh saya dapat WhatsApp dari Bu Nori, kalau nggak salah bulan Februari itu. Ya, Februari. Bu Nori itu WhatsApp saya, ngirim CV juga ya. Iya. Beliau mengatakan bahwa beliau ini adalah inventor dan juga seorang dosen. Dia
memberikan suggestion kepada saya bahwa apakah bisa membantu terhadap persoalan hukum yang sedang menimpa beliau, tapi dibutuhkan semacam kayak keberanian karena yang dilawan itu menurut beliau itu adalah institusi negara. Pada saat itu saya sampaikan ke Bu Nori, kalau masalah berani itu nomor 2, Bu. Yang paling penting itu adalah apakah kasus ini memang punya dasar hukum atau tidak. Dan apakah memang kasus ini benar-benar suatu kasus bukan. Karena kalau memang kasus ini benar-benar real dan ada bukti nyata bahwa ibu selaku seorang inventor dirugikan, ya kan tinggal kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau kita benar, kita pasti berani. Tapi kalau kita tidak benar, ya hanya orang gila aja yang bakal berani. Karena berarti kebenarannya itu dibangun di bawah fondasi kebohongan. Itu nggak boleh. Jadi kita itu berani karena benar. Dan kita karena benar kita yakin memperjuangkan. Dan itu memang Bu, saya juga bisa dibilang dari semenjak sebelum jadi advokat juga menerapkan prinsip yang seperti itu. Yang penting kita meyakini ada suatu kebenaran, keberanian itu pasti akan datang. Seperti itu. Ketika Bu Nori kan datang ke kantor, ya. Ke kantor dan ceritalah persoalan kasus yang sekarang sudah masuk ke persidangan ya Bu ya. Betul. Tapi tinggal menunggu jalur persidangan. Boleh lanjut? Baik Pak, kemudian kita akan langsung bahas ya Bu, Pak, terkait kasus yang Ibu alami saat ini, yang sebenarnya beberapa bulan kebelakang ada kasus yang mirip terkait periset palsu yang terjadi di Copenhagen kemarin, ada iya. dari perwakilan dari Indonesia Sangat Pak. memalukan ya. Iya Pak, betul. Itu warga negara kita ya. Iya Pak. Dia buat citra kita di kancah dunia Internasional. internasional. Dan masalah di Denmark ya. Iya Pak. Betul. Jadi sangat menarik untuk kita bahas, terlebih karena kasusnya mirip-mirip nih dengan Ibu, apalagi terkait dengan satu institusi negara dan juga perusahaan ya Bu. Mungkin boleh diceritakan Bu bagaimana? Irisannya ya. Iya Pak. Sama yang sedang berperkara juga dengan Bu Betul. Nori ya. Betul. Sebenarnya kasusnya mirip sih. Jadi ada keuntungan ekonomi yang mereka kejar. Terus mereka Sebentar, kayaknya ada yang kurang. Ibu kan tadi inventor. Ibu jelasin dulu kepada penonton, apa sih Iya, yang iya. Ibu temuin? Oh iya betul. Temuan apa yang Ibu temuin? Karena kan di negara kita, supaya teman-teman juga memahami ya, hasil karya yang bisa diterapkan dalam industri itu yang diberikan kepada negara itu namanya paten kepada orang yang menemukan itu ya. Itu di dalam prinsip Indonesia itu siapa yang pertama kali melakukan pendaftaran? Ya. Bukan seperti di Amerika, siapa yang pertama kali menggunakan. Jadi kalau belum ada administrasinya, tapi sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang digunakan, itu dianggap sebagai penemu lebih awal. Nah, Ibu tadi kan sudah menjelaskan kepada kita, tapi belum menjelaskan kepada penonton, apa sih yang Ibu temuin dan semenjak kapan Ibu temuin itu? Oh iya. Sebenarnya yang saya temuin itu adalah seaweed packaging, jadi kemasan dari rumput laut. Nah, mungkin Boleh Oh ini ya bioplastik ya? Iya, bisa Bioplastik dimakan. berbahan dasar rumput laut. Iya, betul. Awalnya dari tahun 2010. Ya. Kemudian risetnya juga nggak bisa langsung dapat kayak gini. Ya. Makan waktu bertahun-tahun untuk bisa ngedevelop, untuk bisa dapetin, yang bisa di heat seal gitu. Yang bisa di scale up sampai ke level komersial. Kemudian Berarti sekarang di Indonesia Ibu satu-satunya pemegang paten bioplastik berbahan dasar rumput laut. betul. Ada berapa paten Ibu? Totalnya ada 6. Ada 6 ya? Ya, ada yang flexible packaging, ada juga yang cups gitu. Terus saya juga udah patenkan untuk yang flexible packaging ini di Amerika juga. Kemudian PCT, Oh, jadi Ibu punya paten juga di Amerika? di Amerika. Kemudian PCT juga. Jadi sebelum masuk ke national phase-nya ke Amerika, kita masukin di PCT dulu kayak gitu. Nah, dari tahun 2010 awal pertama kalinya, kemudian 2012 sudah cukup layak nih untuk jadi prototype gitu ya. Jadi saya ikutin ke kompetisi wirausaha gitu. Jadi awalnya dari sana, kemudian mendapatkan respon yang sangat menarik sampai di tahun 2017
mendapatkan award juga dari Ellen MacArthur Foundation. Kemudian di tahun 2019 akhirnya saya mendirikan Ciwitama Biobank Indonesia gitu. Nah, saya tiba-tiba dikagetkan dengan satu publikasi di Instagram tanggal 16 November 2025 yang ngakunya sebagai pionir gitu. Pionir yang mentransformasikan seaweed menjadi bioplastik. Loh, kok pionir? Gitu. Jadi awalnya dari sana sih, dan pastinya kita juga mencoba untuk bisa berkomunikasi dulu ya Pak ya, nggak langsung kita bawa ke jalan. Kalian kan masih pada muda-muda nih. Ya. Apa sih yang kalian bayangkan kalau seseorang mengatakan kata pionir, lalu atas sesuatu hak kekayaan intelektual atau teknologi, ya, bioplastik, seaweed. Apa yang kalian bayangkan secara gramatikal kalau ada seseorang yang memposting ataupun perusahaan yang memposting terkait narasi seperti itu? Kalau saya sih ini kayak kalau misalnya dia mengaku pionir padahal bukan dia pertama gitu, kayak perampasan gitu sih, perampasan intelektual saya gitu. Karena kalau saya kan saya membuat tapi diposting dan diakui oleh orang lain sebagai pionir, kan itu kan merupakan satu Miris banget ya. iya miris. Jadi menurut saya itu hal yang udah merampas intelektual, hak Iya. saya sebagai yang punyanya dirampas semua gitu. Nah, apalagi yang aku sebagai pionir itu sebenarnya tahun 2024 itu beli sampel saya. Oh, kenal sama ibu? Kenal. Partner bisnis ibu atau gimana? Kebetulan ada di satu komunitas Oke. WA group gitu. Terus Gimana tuh kejadian? Jangan-jangan ibu mau udah target? mungkin juga sih, makanya bisa approach kayak gitu. Terus sepertinya memang juga terencana banget. Jadi 2024 dia beli, kemudian 2025 kami dapat kesempatan untuk mengikuti pameran di World Expo Saya potong Osaka. sedikit ibu. Tapi beliau ini tahu nggak bahwa ibu pemegang paten bioplastik berbahan dasar rumput laut di Indonesia? Tahu, Tahu ya? tahu. Dan ya tanggal 16 November itu saya coba tegur dulu gitu ya. Ya. Pastinya harus ada tindakan koreksi, Betul. bukan cuman maaf bla 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 gitu, tapi tetap diposting terus kan. Nah, ternyata ya mungkin modalnya nekat aja dulu gitu, yang penting dapat duitnya, Iya. atau double aja dulu, kita kan nggak tahu juga kan. Tapi di sini unsur kesengajaannya itu jelas banget sih, bukan karena nggak tahu gitu, tapi ya memang cuman pengen nipu aja gitu. Mungkin dia ngelihat saya sejak bahkan sebelum perusahaan berdiri, kita udah dapat awards, mungkin totalnya lebih dari 10. Iya. Kalau di total, termasuk setelah kita mendirikan Biopack, kira-kira ada total 10 awards yang kita pernah dapatin dari internasional. Dan mungkin itu yang membuat beliau kayak gelap mata. Tergiur ya Bu ya. Iya, terus coba ambil jalan pintas. Ya. Nah, kalau kita explore dari tim mereka ini, itu nggak ada satupun loh yang pernah penelitian tentang bioplastik. Oh, tidak punya paten. Tidak punya paten, Enggak, tidak punya enggak. jurnal gitu. Kita supaya jangan lompat-lompat. Oke. Tadi kan yang kita bahas ini kan seseorang yang mewakili perusahaan. Betul. Nah, tadi ibu bilang tadi ada beberapa orang lagi yang peneliti. Nah, sebenarnya ada berapa orang sih yang melakukan bisa Terlibat. dibilang ya, pengemplangan lah, atau sabotase lah, atau penggunaan paten ibu tanpa izin. Karena kan kalau di undang-undang paten itu, negara itu kan memberikan kepada yang menemukan. Ya. Nah, ketika si penemu ini diberikan hak atas paten tersebut dengan jangka waktu sebelum menjadi domain publik, ya, itu dia diberikan hak eksklusif untuk menggunakan ataupun melarang orang yang menggunakan, atau perusahaan yang menggunakan, ataupun pemerintah sendiri yang menggunakan nih paten milik ibu. Ya. Jadi kalau ada penggunaan, mau apapun lah istilahnya itu ya, harus ada izin dulu kepada si penemu patennya. Inventor. Even penelitian, kalau penelitiannya mengandung unsur komersial dan merugikan kepentingan si pemilik paten. Ya. Jadi nggak bisa dengan dalih penelitian
kita tidak meminta izin gitu ya. Ya. Karena gini lah, oke lah kalau misalkan ada pengecualian, kalau tidak ada nilai komersialisasinya, boleh kita uji. Tapi di TRIPS sendiri dan di konvensi-konvensi paten internasional, itu sangat biasa kok memberikan kredit Ya. kepada si penemu paten yang awal ketika kita ingin melakukan suatu aktivitas terkait objek yang sudah dipatenkan. Betul. Nah, kalau kita peneliti, ya saya bukan peneliti sih, saya peneliti kehidupan saya, Pak. Karena berdasarkan kegiatan sehari-hari sebagai advokat ya. Tapi saya juga punya etika gitu loh. Kalau ada kalau ada rekan advokat sudah ada kliennya, ya nggak mungkin kita gangguin gitu kan. Ya. Nah, saya yakin di dalam bidang ilmu apapun, Bu, itu kan pasti ada etika. Betul. Nah, makanya boleh nggak Ibu jelaskan dan sampaikan juga di sini. Ada berapa sih orang dan institusi apa nih Oh iya. yang menaungi mereka supaya kita bisa kasih edukasi juga, gitu loh kan. Paling kalau misalkan ternyata mereka ini sebagai subordinasi pemerintah gitu loh dalam bidang riset dan teknologi. Mereka itu kalau dari nama ada, jadi totalnya kan ada 7 nih tergugat ya kan. Nah, ada Mewakili dari mana aja mereka? satu mewakili dari perusahaan swasta yang sebenarnya dia tuh eksportir rumput laut Oke. kering. Namanya apa? Bahari Agro Indonesia. Oke. Terus? Kemudian yang kedua, kayaknya ada individu yang mengaku sebagai dikontrak ya oleh Bahari Agro. Oke. Nah, kemudian ada juga dari peneliti BRIN. BRIN, BRIN itu Badan Riset inovasi Inovasi dan nasional. Inovasi Nasional. Itu Tapi kan, mungkin inovasinya jadi imitasi kali ya. Jadi tiruan. tadi yang di Copenhagen itu kalau nggak salah ada juga ya Iya, orang betul. BRIN ya. iya Pak. Betul. Itu benar nggak atau seperti apa? Atau Kalau- jangan-jangan karena udah ke ekspos jadi ini nggak mau. Kalau yang Menghilangkan saya jejak. lihat sih Pak, ini dia bukan dari BRIN sih Pak, tapi hanya peneliti, dia dari peserta asal Indonesia untuk konferensi internasional di sana. Gitu. Oke, tapi saya sempat baca beritanya di Tribun, dia ada mengikut sertakan salah satu nama yang terdaftar sebagai Iya. peneliti di BRIN. Nah, Yang mengenai peneliti, benar Mas. atau tidak dia peneliti dan apakah memang benar dia ikut serta dalam kegiatan yang memalukan negara kita itu, yaitu biarlah hanya Tuhan dan proses hukum yang tahu. Karena kan gini, yang punya klaim untuk menuntut di sini kan adalah negara Denmark, Ya. bukan negara Indonesia. Seperti itu. Jadi tadi ada BRIN, Ada BRIN, ada Bahari Agro Indonesia, itu perusahaan swasta eksportir rumput laut dan nggak punya paten. Kemudian BRIN-nya sendiri juga nggak punya paten untuk bioplastik dari rumput laut. Kemudian ada dari Australia. Nah, yang lucunya nih Pak, yang dari Australia itu sebenarnya tuh keahliannya dia, salah satu profesornya itu adalah feromon dan nukleopeptida gitu. Feromon itu serangga. Jadi kan kok bisa ya gitu. Kok nekat banget ya. Entah ini nanti kan banyak lah alasannya ya. Mungkin terus saya namanya dicatut kayak si yang printed palsu itu. Ya. Yang dari BRIN itu ngakunya namanya dia dicatut tanpa dia tahu. Gitu. mereka bikin nama dalam satu project itu apa nama project? Ekosi. Ekosi Bu. Oh, Ekosi ini ya. Itu tadi terdiri dari BRIN, Bahari Agro, lalu Dari Australia, Australia, dua universitas ya. dua universitas itu ya. Terus ada individu yang Itulah namanya Ekosi itu ya. Nah, Betul. mereka ini ngapain? Apa yang mereka lakukan terhadap objek paten yang dilindungi oleh hak paten itu? Nah, mereka tuh kayaknya mengajukan proposal. Kita nggak nemuin proposalnya. Kita nggak bisa ngecek digital forensik. Ini juga suatu yang aneh. Karena biasanya itu dipublish kan. Jadi bisa diketahui oleh publik. Tapi kok ini kok enggak gitu. Dari Terus, postingan Bahari Agro tadi, Hmm. yang mengaku sebagai pionir terhadap invensi bioplastik berbahan dasar rumput laut tadi ya, seperti itu ya. Peran dari BRIN, peran dari Australia, dan yang tergabung dalam Ekosi ini, mereka tuh apa? Menggunakan paten ibu atau seperti apa? Karena kan kita tahu itu petunjuknya dari apa yang disampaikan melalui Instagramnya Bahari Agro. Nah, tapi dari petunjuk-petunjuk yang lain,
apakah Ibu melihat ada penggunaan paten Ibu di situ? Iya, karena mereka ngakunya mentransformasi sebagai pionir yang mentransformasi seaweed menjadi food packaging. Oh, itu klaim mereka ya? Iya, Nah, betul. itu berarti bukan cuma klaimnya Bahari Agro, tapi klaim keseluruhan dari tim Ekosi. Betul, satu rombongan itu. Oke, berarti mereka klaim seperti itu. Nah, Ibu pernah lihat nggak di beberapa jejak-jejak mereka seperti di profile LinkedIn Oh, ada atau di dalam sosial media mereka yang mereka melakukan suatu aktivitas gitu? di LinkedIn, mereka kayak posting-posting apa ya, mungkin kayak pendanaannya kayak gitu loh, dari Oke. koneksi kayak gitu. Tapi realnya sendiri, produk bioplastiknya sendiri nggak ada. Dan ya memang setelah ditelusur memang mereka nggak punya background di situ, Pak. Jadi ibaratnya orang yang nggak, ibaratnya kayak ngaku-ngaku sebagai dokter deh, tapi sebenarnya bukan ahli kesehatan sama sekali gitu. Boleh saya Memaafkan pinjam, Bu? banget sih. Ini supaya lebih memudahkan penonton untuk mencerna apa yang kita bahas. Jadi begini, secara garis besarnya penonton. Bu Nori itu adalah pemilik dan penemu paten bioplastik berbahan dasar rumput laut semenjak 2012. Lalu ada pembaruan melalui novelty juga ya, di tahun 2023 ya. Ya. Yang 2019 penelitiannya dilakukan semenjak 2019. Nah, berdasarkan hukum paten Indonesia, setiap orang yang menggunakan, menjual atau memproduksi, ya, bahkan tadi meneliti, Iya, Pak. kalau penelitian itu ada nilai komersialisasinya dan merugikan kepentingan pemilik paten, ya, itu tidak boleh menggunakan paten tanpa seizin dari Ibu Nori. Ya. Nah, yang saya mau tanya kepada Ibu, sebelum nanti dilanjutin oleh Grace dan Natasha, ada nggak mereka minta izin sama Ibu? enggak, Mereka nggak minta izin sama Ibu? sama sekali enggak. Bahkan lewat SMS atau WhatsApp gitu, ayo Bu Nori, kita ini ya patennya. Kalau Iya. kan katanya partner bisnis Ibu salah satunya. Enggak, saya nggak pernah bertransaksi sama dia Oh, gitu, tapi cuman ada di satu komunitas. Nah, pernah mungkin kalau minta izin tuh pernah ngomongnya gini, Bu, aku pengen kerja sama lo sama si A gitu. Ya silakan kalau pengen kerja sama si A gitu kan. Enggak, bukan begitu secara prosedural. Hmm, Kalau kita mau meminta izin itu terkait paten, berarti kita harus menjelaskan bahwa yang kita mintakan izin itu adalah penggunaan atas paten yang sudah Nah, dipatenkan iya. milik Ibu. betul. Sekarang kan masalah di sini ada beberapa layer. Layer yang pertama adalah individu yang memiliki korporasi. Lalu yang kedua layernya adalah negara Indonesia melalui Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Dan yang ketiga adalah negara Australia dengan aktivitas pendidikan yang ada di sana, yang mereka semua ini tergabung dalam ekosi. Nah, kalau ekosinya ada minta izin nggak Ibu? Enggak pernah. Bahari Agro ada minta izin nggak kepada Ibu? Enggak pernah. Oke. BRIN ada minta izin nggak ke Enggak Ibu? pernah. Australian yang universitasnya itu. pernah minta izin nggak Ibu? Enggak pernah. Kenal aja enggak kalau yang Australia itu. Nah, itu dicatat ya. Nggak ada yang minta izin. Oke, lanjut Grace sama Natasha. Jadi Bu, mau bertanya lagi nih. Jadi aku mau bertanya sudut pandang dari Ibu sebagai inventor dan Bang Marty sebagai advokat, mengapa sih kita tidak boleh gitu membiarkan ekosi ini berlanjut? Ini dari Kalau dari saya, Bang Marty. kalau dari saya yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan dengan tidak baik dan dengan etikat buruk, apalagi merugikan orang lain, itu tidak boleh dilanjutkan karena tentu Ibu selaku seseorang yang sudah menghabiskan waktu, tenaga, Iya. pikiran, dan juga banyak hal lah ya. Bahkan Ibu Nori sampai rambutnya sekarang udah Dari 2010, Pak. Kalau Ibu punya hasil karya, Ibu harus dihargai atas hasil karya itu. Ya. Ini bahkan Ibu nggak dihargai, Ibu nggak dimintakan izin, Ibu nggak ada kayak say hello lah gitu. Nah, ketika Ibu mengetahui itu, pilihan Ibu hanya dua sih kalau buat saya, diam atau melawan. Ya. Kalau kita diam, apalagi di sini, salah satu pelakunya adalah institusi yang menaungi peneliti yang dibayar oleh negara. Ini akan menjadi presiden buruk nanti. Sama seperti yang dilakukan oleh peneliti abal-abal itu di Copenhagen. Kalau negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemerintahnya ini hanya diam aja,
menganggap itu sebagai guyonan, walaupun memang secara peraturan perundang-undangan ya, kita nggak bisa memperkarakan perbuatan warga negara kita di Indonesia yang merugikan pihak negara lain. Nggak bisa, karena di luar dari teritori kita. Kecuali kalau dia merugikan sesama warga negara Indonesia, itu dalam KUHP kita masih memungkinkan dia untuk dimintakan pertanggungjawaban di wilayah negara kesatuan Indonesia. Nah, tapi bayangin, kalau yang seperti itu negara diam aja, lalu yang di depan mata nih Ibu Nori, ada indikasi bahwa apa yang Ibu temukan melalui satu karya ilmiah itu ya, ingin diambil begitu aja. Apalagi sekarang katanya kan plastik mahal banget nih. Iya, waduh, semua Ya. lagi naik. Di semua UMKM sekarang udah jor-joran. Maaf, plastik naik karena apa katanya perang Iran katanya. Iya. Nah, Ibu cuma punya pilihan dua, diam, meratapi nasib dan menerima nasib, atau yang kedua yang melawan. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi prinsipnya di awal, kalau saya Bu, kalau kita yakin, keyakinan kita yakinkan di atas kebenaran, kita harus fight. Karena kenapa? Setidaknya kita memberikan pelajaran kepada mereka bahwa kalau mereka mau mencuri atau mau mengambil yang bukan hak milik mereka, si pemilik itu tidak hanya diam saja. Dan itu juga bisa jadi contoh kepada masyarakat yang lain dan inventor yang lain yang mungkin nggak punya apa ya keberanian Ya, untuk banyak yang untuk seperti itu. membela dirinya. Ya, karena kan saya lihat biasanya kalau orang-orang pintar tuh idealnya kebanyakan jarang mau fight gitu. Kalau orang-orang yang benar-benar pintar ya, penemu ini kan pintar. Ya. Nah, biasanya kebanyakan karena apa ya, terlalu pintar, jadi mungkin secara sosial tuh kurang apa ya, kurang mau fight gitu. Nah, Saya tapi kalau Bu Nori beda nih. Iya. Karena Bu Nori ini ya saya pikir ya tapi beliau juga cukup bijak karena ketika awal diskusi sama kita, saya bilang, Bu, Ibu kan mau kan kalau kita masih kasih mereka kesempatan untuk melakukan klarifikasi, Ibu ini setuju dan kita sempat lakukan itu walaupun memang hasilnya juga Zong memang. Iya. ya tidak baik sehingga kita gugat. Tapi apapun itu Bu, kalau dari saya payung hukumnya ada, dasar undang-undang paten jelas di pasal 19 bahwa Ibu punya hak untuk melakukan larangan dan bahkan Ibu punya hak untuk sue sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sekarang juga sedang jalan kan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi harus dilawan Ibu. Nah, saya nggak tahu nih kalau dari perspektif Ibu selaku inventor, apa sih yang buat Ibu menganggap bahwa ekosi itu Tidak perlu lagi. yang sudah Ibu anggap menzolimi Ibu karena menggunakan paten Ibu tanpa izin ini tidak boleh dilanjutkan? Saya sebenarnya melihatnya dari perspektif yang lebih besar, dampak jangka panjangnya. Saya pikir gini, kalau misalnya ada satu produk palsu, bioplastik dari rumput laut yang palsu beredar, terus mungkin bahkan dia nggak bisa memproduksi. Jadi saya juga nggak yakin dia bisa beredar, tapi dia pastinya bisa menipu investor gitu. Oke. Dia beli sampel saya, terus untuk pitching ke investor. Nah, dengan ada nama brand di situ, seolah-olah benar gitu kan. Investor udah invest nih duit, habis itu tim ini tinggal kabur aja. Sama seperti Iya, Grand sama yang di seperti sih. Copenhagen. Iya, betul. Kita bisa bayangin loh sebenarnya yang si Copenhagen itu topiknya itu tentang Klebsiella pneumonia. Jadi bisa dibayangin nggak kalau hasil risetnya mereka itu riset yang palsu ini dianggap benar gitu, terus diadopsilah oleh dunia kedokteran. Pasien-pasien yang Klebsiella itu bukan yang malah sembuh, tapi mungkin malah meninggal gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi saya berpikir bukan cuma untuk kepentingan saya pribadi, Pak. Saya coba untuk it's okay gitu. Kalau misalnya ibaratnya gini, misalnya diambil uang saya nih, gak apa-apa deh, ikhlasin gitu. Tapi ini tuh akan merusak seluruh manusia. Karena bioplastik yang palsu mungkin akan menghasilkan mikroplastik dan nanoplastik. Itu tuh masuknya tuh ke kesehatan. Ada isu autisme, ada isu kanker, ada isu diabetes. Dan saat itu udah kejadian, kita udah nggak bisa mencegah. Kita cuma bisa, aduh,
kalau aja dulu aku ambil langkah hukum ya, nggak akan Ya. seperti ini gitu. Jadi at the end of the day, pada akhirnya kita akan menyesal karena kita nggak mengambil sikap yang benar, yang tegas untuk menghentikan jalan yang udah jelas-jelas salah. Kalau kita tahu sesuatu yang salah tapi kita diemin kan kita juga salah kan Pak? Ya. Nah itu sih sebenarnya yang menjadi reason saya. Sebenarnya ketika ketika ini dikomersilkan, terus dapat banyak funding, bahkan dari Switama Biopack Indonesia sendiri nggak make profit dari sini gitu, tapi kita bersyukur kita dapat funding gitu. Nantinya setelah kita scale up, kita bisa mengefisiensikan biaya produksi, kita bisa ada profitnya. Tapi untuk saat ini memang kita fully untuk commit untuk lingkungan dulu gitu. Oke. Nah, kita belajar nih contohnya dari Louis Pasteur yang membuat teknologi pasteurisasi, ya kan? Terus teknologi itu bisa diadopsi oleh semua orang. Ya. Nah, tapi bukan oleh palsu-palsu gitu. Ini yang saya takutkan adalah dia nipu terlalu banyak. Kita tahu deh banyak startup-startup yang fake kan tuh. Ya. Nah, itu tuh menghancurkan startup-startup lain yang benar gitu. Jadi ngerusak nama Indonesia tuh hancurnya tuh udah sampai di titik terendah banget sih. Gitu. Itu yang saya bersyukur saya ketemu dengan Pak Martin yang mau membersamai dan berani untuk menghentikan hal jahat ini nih. Ya. Ini udah terlalu jahat sih untuk diteruskan. Baik. Lalu ini kan seperti tadi Bapak sudah sampaikan ya, bahwa kita kan sudah menjalani proses hukum ya Bu, yang saat ini juga kita sudah memasukkan gugatan kita ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu apa yang Ibu harapkan sebagai inventor ini Bu dalam proses hukum yang nanti akan kita jalani? Oke, yang pertama saya berharap Majelis Hakim yang mulia yang merupakan representatif Tuhan untuk menegakkan keadilan ya, bisa benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran gitu. Bukti-buktinya udah terang benderang banget kok gitu. Waktu saya datang ke Pak Martin, saya bisa lihat dengan jelas beliau tuh bukan tipe advokat yang asal bela klien gitu. Tapi saya membuktikan dulu dengan CV, membuktikan dulu dengan sertifikat paten, membuktikan dulu dengan produk yang real ini untuk bisa meyakinkan. Kemudian juga beliau juga tahu kami udah komersil, terus kami juga pernah ekspos segala macam gitu. Jadi setelah beliau melihat segala fakta ini, saya paparkan dulu, baru beliau membela gitu. Jadi beliau tuh bukan orang yang membela klien secara mati-matian, tapi lebih ke menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, saya Kalau benar berharap, pasti saya bela mati-matian. amin. Ya. Kalau benar. Nah, saya Tapi berharap kalau hasil ternyata dia salah, tapi minta keringanan, itu pun juga akan saya bela mati-matian sepanjang kesalahannya dia, tapi bukan kita benarkan gitu loh. Karena kan nggak semua orang yang benar yang harus dibela. Orang salah pun perlu dibela. Kalau yang memang dia tidak tipu-tipu gitu ya. Kan ada kadang-kadang dia bilang, oh ya saya bukan pelakunya, padahal dia pelakunya. Nah yang begini ya, bukannya saya nggak pernah juga melayani, Bu pernah. Cuma biasanya kalau ketahuan ya, kalau dia bohong saya tinggal di jalan. Jadi lebih baik jujur aja, supaya kita bisa menentukan strategi pembelaan hukum yang terbaik. Dan yang lebih penting adalah kita itu pada saat membela seperti tidak jadi poker face. Karena begini, kadang saya tahu nih, ya dulu ya, bukan sekarang. Dulu tuh waktu kita baru-baru berpraktek lah ya, kita tahu bahwa klien ini bohong dari bukti yang ada. Cuman karena kita melakukan pembelaan dan pendampingan itu atas penugasan dari senior kita, ya kita seperti seakan-akan yakin bahwa dia tidak bersalah atau dia benar gitu. Nah cuman ya, itu beda Bu. Beda dengan kalau kita menangani suatu kasus yang memang benar dan atas kebenaran tersebut kita yakin sehingga hal-hal yang keluar dari kita, energi yang keluar dari kita, spirit yang keluar dari kita itu positif. Iya betul. Ketimbang orang yang mungkin pede terus yakin menang, padahal sebenarnya dia itu tahu bahwa klien ini salah atau apa yang menjadi dasar dari upaya hukum itu tidak benar, tapi dia tuh sampai rela melakukan hal-hal yang harus tidak dilakukan oleh seorang advokat gitu. Itu. Ya benar. Menurut saya itu betul banget sih Pak. Nah yang kita hadapi nih dari BRIN ini
tipe yang ngeyel gitu. Jadi berusaha membela diri, bilang metodenya inilah, terus lini masanya juga beginilah. Pada akhirnya keterangan dia sendiri antara satu keterangan dan keterangan yang lainnya itu kontradiktif sendiri Berlawanan gitu. ya. Iya. Baik, Bu. Untuk saat ini diskusi kita sudah cukup, sudah selesai. Terima kasih Bu dan Pak Martin. Tapi mungkin ada sedikit kesimpulan ya, yang dari saya simpulkan tadi dari diskusi kita. Yang pasti pelajaran mahal yang kita dapatkan adalah jangan mencuri ya. Kita ketika memang maksudnya ingin melakukan penelitian, akan sangat lebih baik dan memang pada etikanya adalah izin dulu kepada yang sudah punya patennya itu ibu gitu, seharusnya BRIN dan Bahari Agro melakukan izin dulu kepada ibu, dan juga itu sudah diatur juga di dalam undang-undang paten ya Pak. Betul. Oke, mungkin dari Natasha. Kalau saya sih keren aja, salut sama Bu Nori karena bagian perempuan-perempuan melawan ini Iya, memperjuangkan hasil patennya. Paling itu aja mungkin dari Bapak. Ya, kalau saya begini, tadi betul ya, jangan mencuri itu kan juga ada di hukum Taurat. Iya, iya, Di dalam kepercayaan apapun mencuri itu dilarang, kecuali karena hal-hal yang mendesak, kayak contoh mencuri karena kelaparan. Kalau mencuri karena kelaparan itu menurut saya boleh, karena yang salah itu adalah berarti yang pemerintahnya, Iya. sehingga rakyatnya melakukan itu. Iya, tidak sejahtera. Tapi yang paling penting dan bisa kita ambil poinnya adalah kalau dizolimi jangan hanya diam diri saja, lawan. Ya, karena kalau kita hanya berdiam diri, ya, saya pernah mendengar juga, saya lupa ini kutipan dari siapa ya. Orang yang berdiam diri dengan kejahatan itu sama saja sebagai pelaku kejahatan. Iya, betul. Karena dia tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan terhadap kejahatan tersebut. Nah, itu mungkin pada Bu Nori tetap semangat. Saya yakin ya keadilannya pasti akan menemukan jalan. Iya, betul Pak. Saya setuju banget. baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Martin dan Bu Terima kasih, Nori. Grace. Terima kasih juga Natasha untuk diskusinya yang luar biasa pada hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini itu dapat teman-teman semua dapat memetik pelajaran yang berharga pada hari ini dan juga mendapatkan ilmu baru. Nah, oleh karena itu juga jangan lupa untuk like videonya. Kalau ada pertanyaan juga boleh komen aja di bawah, dan yang pasti jangan lupa subscribe juga akun Martin Lucas Simanjuntak Official dan share juga ke keluarga, teman-teman dan yang lainnya. Terima kasih semuanya, sampai Semoga jumpa. bermanfaat. Ya.